Selamat siang teman-teman semua. Di terik siang hari ini kita akan melakukan agenda pemberian kapur dolomit teman-teman. Pemberian kapur dolomit ini akan kita lakukan di pohon alpukat yang berada di dalam kebun pepaya. Kapur dolomit sendiri fungsinya untuk menetralkan tanah yang sering kena hujan teman-teman. Karena kita udah mulai masuk musim hujan, jadi pH tanah itu kita asumsikan menurun. Kita seimbangkan pH tanah dengan menggunakan kapur dolomit ini. Ini kapur dolomit ini dijualnya per karung ya teman-teman. Harganya mungkin berapa Pak Pur? 30, 35? 30-an ya, 35. Iya. Antara 30 sampai 35 ribu per karung. Seperti itu. Untuk pemberian sendiri ada dua metode sebetulnya. Yang pertama adalah langsung kita berikan di bawah tajuk pohon. Yang kedua bisa juga dengan teori kocor teman-teman. Tapi diusahakan teman-teman memberikannya kalau tidak dengan kocor ya, di saat musim hujan atau saat mau hujan teman-teman, sehingga kapurnya itu tidak menguap tapi akan langsung terbawa oleh air hujan ke dalam tanah. Nah, kita masih pindah dulu kapurnya dari karung ke ember. Teksturnya seperti apa Pak Pur? Ya, Kayak pasir? Atau lebih halus kapur ya? pasir-pasir kayak pasir putih itu. Seperti itu. Agak ada yang kasar-kasar. Untuk dosisnya sendiri sebetulnya tidak ada dosis yang begitu berarti teman-teman. Yang penting tidak kekurangan, tidak terlalu sedikit, karena kapur dolomit sendiri tidak bisa overdosis, sehingga aman untuk diberikan. Nanti kita contohkan di pohon alpukat pertama adalah ini, pohon alpukat pertama yang paling dekat. Sekarang posisi syuting itu bulan November teman-teman. Udah sering tiap hari hujan. Ini juga gulma udah mulai tinggi ya, padahal baru kemarin kita semprot juga. Sehingga kapur dolomit ini diperlukan untuk stabilan pH tanah, supaya tanahnya itu nggak asam. Yuk, kita mulai teman-teman. Kayaknya di sana nggak ada Pak Pur, langsung sini kan? Kan? Oh iya, betul, tinggalan. Kita ke pohon pertama dulu. Nah. Tajuk tanamannya teman-teman, bawahnya. Ini alpukat itu tumbuh subur ya, bahkan masih terubus. Ini usia tanam ya setahun lah teman-teman kira-kira. Nah, yang penting semua tajuk tanamannya, kanopinya itu udah putih teman-teman. Tuh, cukup sebetulnya. Yuk. Nah, segini kira-kira teman-teman ya dosisnya. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Hati-hati Pak Pur, nggak pakai sepatu. Yang paling siap malah ramennya teman-teman. Dengan celana panjang dan sepatu bootnya. Anti nyamuk. Kita celana pendek ini. Di video yang lain juga kita udah pernah pruning pohon ini ya teman-teman. Cuma untuk urutan upload mungkin mengantri. Bisa dicek di channel Sambeng Farm video-video pruning alpukat, teknik pruning yang benar. Cukup sana Pak Pur. Lanjut. Pohon ketiga teman-teman. Bisa sambil disut ya, ini kalau musim hujan di bulan-bulan November nih, gini efeknya teman-teman. Gulma itu di sekitaran bedengan udah sangat tinggi. Jadi pengontrolan penyemprotannya bisa 1 minggu sekali kita semprot dengan menggunakan Noxon ataupun Roundup sesuai kebutuhan. Ini yang ngabisi pruning kemarin udah jadi daun kering teman-teman. Untuk tinggi ini cukup tinggi loh. Udah mungkin sekitar berapa nih, 2,5 3 meter. Ini kemana bisa pruning Pak Pur daun-daun keringnya? 3,5 meter ya. Ini dur loh ini dibanding yang lain. 2, 3. Cukup, lanjut. 3 lebih.
Aduh. Ini juga cukup lebar ya. Udah mulai bersentuhan dengan pepaya. Ini pohon ketiga teman-teman. Kita lanjut ke pohon keempat. Ini boleh lah Pak Pur? Hah? Ini pohon jeruk nih. Koleksi kita juga. Tapi aku nggak hafal waktu bibit penanaman tuh setinggi apa. Ini tuh bertambah tinggi apa enggak gitu loh. Ya, jelasnya tambah mesti. Harusnya tapi dibanding alpukat kan. Oke. Ini berarti pohon keempat alpukat teman-teman. Ini juga tingginya lumayan. Di atas itu pecah terubus semua ya. Emang terbukti setelah di pruning tuh jadi mereka pertumbuhannya lebih fokus. Gizinya tidak terbagi ke cabang-cabang yang tidak perlu teman-teman. Langsung cepat tingginya. Ini Pak Pur. Aduh. Pohon kelima. Sampai ujung ada 6 pohon ya teman-teman ya. Nah, ini juga udah sempat kita pruning waktu itu. Harapannya nanti sore itu hujan ya teman-teman, sehingga kapur dolomita ini tidak menguap dan bisa menyerap ke tanah untuk menaikkan pH dari asam. Harapannya netral ya teman-teman, tidak sampai ke basah, tapi ya bolehlah di atas 7 masih nggak apa-apa teman-teman. Yang penting jangan sampai di bawah 7, apalagi di bawah 6. Ini pohon kelima. Habis ini satu lagi ke 6 teman-teman. Tapi ada pohon selingan jeruk ya, itu jeruk lagi. Cukup Pak Pur sampai ujung? Cukup lah. Cuma ini? Nah, cuma sampai ujung alpukat aja. Ini jeruk tapi dimampiri. Mana? Ini jeruk ini. Ini nggak tahu jeruk jenis apa teman-teman. Itu kita pohon jeruk yang besar juga belum. Di video sebelumnya juga ada. Nah, kita lanjut ke pohon terakhir. Pohon ke-6. Ini alpukat paling sedikit daunnya Pak Pur. Iya ini tapi kan. Tapi nggak mati. Iya, nggak mati. Tetap tapi banyak daun baru, tapi ya dibanding yang lain saudara-saudaranya masih masih bisa bertahan lah. Mudah-mudahan bisa terselamatkan. Ini mungkin pengaruh tanah mungkin ya. Kalau sisanya sama soalnya. Iya, untuk di video part 1 ini kita stop sampai sini teman-teman pemberian kapur dolomita. Di video berikutnya kita masih punya itu pohon-pohon alpukat lainnya yang ke sana, nanti akan kita lanjut. Sekarang kita akan lansir kapur dolomita dulu teman-teman. Yang tadi karung tadi akan kita pindah ke sini untuk melanjutkan pemberian oh sini ke arah sana teman-teman. Sambil kita balik ke sana, sambil kita review pohon yang udah kita kasih kapur. Ini sini aja lah ya. iya. Lempar, jangan pecah tapi. Ini juga cukup tinggi, ini udah 3,5 meter. Nih, kita separuhnya teman-teman. Ini yang udah disemprot. Ini yang udah disemprot. Ini yang belum. Ada yang sudah tapi belum mati, mungkin ada jedanya loh. Di sini kita tuh paling boros belanja gulma teman-teman, belanja Noxon. Ini juga udah lumayan tinggi. Oke, ini kita tinggal ngambil karungnya lagi. Kita akan lanjut di video berikutnya. Thank you.